kita hanya pendengaran mata batin, penglihatan kita penglihatan mata batin, ya. Gerakan kita gerakan mata batin. Itulah timbulnya energi. Lewat hidung, tarik, tahan, buang pelan-pelan lewat mulut. Ambil lagi agar benda itu berputar searah jarum jam. Nah, konsentrasi. Nah, sambil hatinya bergetar. Nah, lebih cepat lagi. Nah, terus berputar cepat terus, ya, cepat. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Pada malam hari ini kami tim TW Channel yang insya Allah akan berbincang-bincang mengenai dunia gaib ataupun alam gaib yang juga kita sering dengar dunia supranatural. Malam hari ini kita ditemani oleh guru kita Ki Sumolangu. Beliau nanti akan menjelaskan secara panjang lebar tentang apa itu alam gaib dan aspek-aspek yang berhubungan dengan alam gaib itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah dan hanya untuk Allah semata. Pada malam hari ini kami tim TW Channel berada di dalam Gua Lengkong, Tangerang, yang insya Allah akan berbincang-bincang mengenai dunia gaib ataupun alam gaib yang juga kita sering dengar dunia supranatural. Malam hari ini kita ditemani oleh guru kita Ki Sumolangu. Beliau nanti akan menjelaskan secara panjang lebar tentang apa itu alam gaib dan aspek-aspek yang berhubungan dengan alam gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang kami ingin mendapat penjelasan. Mudah-mudahan itu nanti akan berguna bagi kita semua tentang alam gaib atau juga dunia supranatural. Yang pertama, apa sih sebenarnya Ki yang dimaksud dengan alam gaib itu? Silakan Ki, nanti kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi secara umum tadi ditanyakan bahwa apa sih tentang yang gaib atau alam gaib, bahwa sebenarnya yang kita ketahui yang gaib ini adalah gaibnya manusia. Karena kalau gaibnya Allah mempunyai gaib yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Itulah gaibnya Allah. Jadi artinya itu secara luhut saja, secara bahasa, bahwa yang tidak terlihat itu seolah-olah yang gaib. Nah, artinya bahwa yang gaib ini tentunya ya memang ada. Karena dalam surat Anas sudah jelas diterangkan minal jin nati wanas. Nah, tentunya di situ adanya manusia dan jin atau jin dan manusia. Itulah kenapa adanya tentang yang gaib. Adapun manusia itu memang sebatas untuk mampu melihat tentang yang gaib atau alam gaib. Karena bahwa kita semua
ya kan, dilahirkan itu berwujud dengan jasadnya, dengan raganya, ya kan, itulah yang disebut manusia. Sedangkan yang gaib itu beraneka ragam, ada malaikat, ada jin, jin pun masih terbagi-bagi, ada jin muslim, ada jin kafir, setan dan lain sebagainya. Nah, itulah pengertian kita bahwa yang gaib itu sebenarnya hanya yang tidak terlihat. Nah, adapun bagaimana sih manusia itu mampu bisa bersentuhan dengan yang gaib? Tentunya ada sebuah proses dan proses. Mungkin itu barangkali kita sampai ada proses dan proses. Barangkali silakan yang lainnya mungkin atau mau disambung tentang pertanyaan tentang yang gaib, atau mungkin ada yang ditanyakan dari apa yang tadi saya beberkan. Jadi kalau nggak salah tadi berarti gaibnya sendiri itu ada pada Allah itu sendiri, betul, yang betul, tidak bisa kita sentuh, betul, betul, dan ada yang bisa disentuh oleh kita sebagai makhluknya. Ya. Nah, kira-kira kalau kita seperti lihat di dunia nyata gitu, kan kita sering banyak melihat yang gaib-gaib seperti misalnya benda yang tidak terlihat, bisa diangkat gitu, kita sering lihat gitu. Atau makhluk gaib yang kadang-kadang kita kalau untuk sekarang ini bisa divisualkan gitu ya, dengan bantuan alat yang modern begitu. Nah, itu gimana sih? Jadi begini, kalau tentang masalah kenapa manusia itu mampu ya, entah itu menarik, entah bersentuhan dengan yang gaib, karena balik-baliknya adalah manusia itu yang paling sempurna, makhluk yang paling sempurna, sehingga kita mampu kan mempelajari apa-apa ilmunya Allah, walaupun Allah hanya memberikan ilmu yang sedikit terhadap kita, terhadap manusia, tetapi dengan ilmunya Allah, insya Allah kita mampu mempelajari hal-hal yang tidak kasat mata. Nah, itulah bagaimana cara mempelajari dengan tidak kasat mata itu. Karena jadi begini, bahwa seseorang bisa mampu melihat yang gaib atau melihat jin, setan dan lain sebagainya, itu ada kriteria. Ya. Kriteria pertama adalah dengan ilmunya. Dengan ilmunya itu insya Allah akan mampu melihat itu. Kriteria yang kedua adalah orang yang meminum air sihir. Ya. Orang yang mau meminum air sihir itu bisa maaf kata akan ada ya, katakanlah para dukun, para ini yang membuat air dijadikan media mungkin untuk mengguna-guna orang, atau mungkin untuk menembak orang, untuk menjelakai orang dan sebagainya. Nah, orang kalau meminum hal seperti itu akan mudah melihat hal-hal yang tidak nyata, hal yang gaib. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah orang yang suka berjalan di tempat-tempat angker, entah itu kuburan, entah itu pohon yang angker dan sebagainya. Itulah kriteria orang-orang mampu akan melihat alam gaib, atau akan melihat katakanlah itu entah jin muslim, jin kafir dan sebagainya. Nah, itulah kurang lebihnya itu. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan? Silakan. Belum dilanjut? Atau ya, monggo Pak ini aja lewat Mas Agung, lewat Pak Bejo, lewat. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain, barangkali nanti ada pertanyaan. Begini Ki, jadi kalau tadi kita untuk masuk ke dunia supranatural tadi, kan diperlukan ilmu taruhlah yang bisa dipelajari dari guru dan guru gitu.
Nah, tapi pada dasarnya apakah kita semua manusia inilah istilahnya, pada dasarnya ada itu apa namanya istilahnya walaupun sedikit atau gimana itu pada dirinya itu untuk bisa masuk ke dalam dunia supra tadi. Ya, jadi bahwa manusia sendiri itu tadi di awal sudah saya katakan bahwa manusia adalah makhluk yang sangat sempurna. Begitu kita lahir, sebenarnya kita sudah 20% kan memiliki kelebihan. Kalau bahasa Jawa kelinuihan. Kalau bahasa sekarangnya bahasa energi itu indera keenam, ya kan, indera keenam. Nah, tinggal dari indera keenam itu manusia itu ada yang memang digunakan, ada yang memang dimaksimalkan dan lain sebagainya. Nah, artinya bahwa setiap manusia dilahirkan itu sudah mempunyai kelebihan, gitu kan, kelebihan, yaitu kelebihan diantaranya energi yang ada di dalam tubuh kita. Sebagai contoh begini, kita tidak usah belajar apapun, tetapi jikalau kita menghadapi hal-hal yang sifatnya terpepet, ya, terpepet, misalkan itu ada kebakaran, setelah ada kebakaran, kita mungkin akan mampu berlari meloncatin pagar yang 3 meter, itu kurang lebihnya seperti itu. Terus hal lagi, kenapa sih kadang misalkan kita sebagai anak, ya kan, orang tua kangen terhadap kita, ya, kita akan nyetrum. Artinya bahwa kok saya kepengen segera ketemu orang tua ya, atau pengen segera balik ya. Itu adalah ada sebuah ikatan yang sifatnya itu energi, ya, energi itu ya terbentuknya dari yang 20% itu. Nah, artinya bahwa setelah manusia mampu atau mempunyai yang 20%, ada kalanya kenapa sih ada orang mencari ilmu, ada orang mengasah ilmu, ada orang berguru dan sebagainya. Itulah bagian daripada mengejar bertambahnya indera keenam kita agar lebih maksimal lagi. Nah, adapun bagaimana mencari ilmu yang benar, bagaimana mencari agar badan kita lebih bagus lagi dan lain sebagainya, tentunya kita harus mencari guru, mencari pembimbing. Jadi jangan sampai kita mempunyai ilmu atau berilmu tanpa guru, ya kan? Nah, kalau ilmu tanpa guru, contohnya karena zaman sekarang itu kan ada medsos ya, ada YouTube, Facebook, ya, ada IG, ada YouTube, gitu kan. Nah, kita melihat aja kan, begitu udah melihat, oh ternyata untuk misal nih, untuk mampu tidak tembus golok, bacaannya ini ya, itu kan kita amalin. Oh ternyata untuk misalkan kita mampu menghilang, di YouTube ada begini-begini, kita amalin, gitu kan. Nah, itulah yang disebut ilmu tanpa guru. Bahwa kembalinya ilmu tanpa guru itu sama aja gurunya syaiton. Jadi mari kita sebagai makhluk yang sempurna mencari pembimbing, mencari katakanlah guru juga yang benar-benar ada asbabun nuzulnya, ada silsilatul haramainnya, sehingga ilmu itu akan turun ke kitanya itu berdasarkan barokahnya guru, ya kan? Nah, itulah kenapa kita disarankan untuk mencari guru, mencari pembimbing dan lain sebagainya. Nah, itu ilmu apapun, ya, ilmu apapun kita harus ada guru, sehingga ada yang bertanggung jawab, tentang keilmuan yang kita punyai. Nah, mungkin silakan barangkali ada yang tanyakan lagi. Pak Bejo barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau nanya, saya pernah ngalamin
masalah istilahnya dikasih apa itu amalan dan ijazah. Ya, ijazah. Itu amalan itu sama kayak teman-teman. Teman-teman kadang-kadang kalau lihat kodamnya bagus. Kenapa kok kalau jatuh saya gen saya itu kodamnya itu istilahnya negatif. Ya, ya. Padahal itu kan amalan juga Sama. dari Al-Quran. Ya. Ya. Itu kenapa bisa begitu? Nah, jadi tentang kenapa amalannya sama, tetapi begitu dipakai lain kegunaan atau lain hasil, Ya. ya kan? Nah, inilah tadi kita yang disebut balik-baliknya bahwa sebuah ilmu itu harus ada guru, karena itu guru yang lebih tahu. Misalkan si A, oh ini bagusnya saya berikan metode ini, si B saya berikan yang ini, si C yang ini. Artinya bahwa tidak semua orang ini seperti contoh ini semua orang itu sama. Karena contohnya lagi begini, mungkin guru A, ya kan, guru A memberi amalan basmalah, ya kan, Bismillahirrahmanirrahim. Ini pakai amalan ini, baca sekian dan sebagainya, kegunaannya untuk ini. Ya itu artinya berarti basmalah itu untuk itu, inama a'malu binniyat. Kalau bahasa ini sakecap pinuku sewu, ya kan, sabdo pandito ratu, itulah pemberi ijazah, ya, namanya guru. Nah, jadi tidak bisa misalkan saya amalannya sudah tingkatannya ini, yang dibaca ini ya, tapi kok masih kalah dengan yang ini, gitu kan? Nah, artinya bahwa karena balik-baliknya itu sebuah ilmu itu kan harus dijalanin dengan benar, diperoleh dengan benar, selanjutnya diamalkan dengan benar. Itulah yang disebut ilmu atau ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Itulah ke situ. Mungkin yang lain jelas ya, atau mungkin ada yang belum jelas? Jelas. Lanjut, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam diri kita ini memiliki 20% indra keenam. Indra keenam. Ya, indra keenam. Mengetahuinya kalau kita ada lebih dari 20% lagi. Ya, ya. Bagaimana caranya? Oke. Ya, ini sangat bagus pertanyaannya, bahwa untuk kalau bahasa sekarang itu mengetahui itu bisa disebut namanya tester. Seberapa jauh sih pansra indra keenam kita atau kelinuwehan kita, gitu kan? Nanti mungkin kita akan kita sekedar buktikan ya. Karena untuk pembuktian ini sebenarnya banyak versinya. Bisa menggunakan telur, bisa menggunakan air, bisa menggunakan gelas, bisa menggunakan kaca, keramik dan sebagainya, pun bisa besi. Untuk itu kita yang ringan-ringan saja. Nanti kita coba, mungkin energinya Mas Aceh ya, seberapa jauh, energinya Mas Agung seberapa jauh, untuk Pak Bejo seberapa jauh. Saya itu tadi iseng-iseng gitu kan, saya ngikat-ngikat benang, ngikat-ngikat benda dengan benang, ya kan. Jadi itu kalau dalam spiritual, kalau bahasa spiritual atau dukun lah ya, itu sebenarnya yang disebut, yang saya ikat itu buli-buli, ya kan? Tahu buli-buli? Nah, ya, buli-buli itu gunanya sebenarnya untuk melet. Misalkan Mas Aceh, wah kepengen si A, ya kan? Dengan pakai buli-buli, dengan pakai metodenya itu insya Allah kantil, gitu kan? Nah artinya, nah ini tadi benda itu yang disebut buli-buli itu saya ikat menjadi dengan benang, jadi menjadikan pendulum. Nah ini tadi karena udah saya buat, saya kantongin. Ini wujudnya, ini namanya buli-buli ya, atau pendulum. Nah untuk mengetahui energi seseorang sampai di mana, ya kan? Ini pegang aja. Nah,
balik-baliknya adalah sebuah konsentrasi yang kita butuhkan. Misalkan Mas Aceh nanti dalam hati aja, dalam hati bahwa benda yang saya pegang ini agar berputar misalkan searah jarum jam. Misalkan udah mampu berputar searah jarum jam, coba kamu pendulum ini atau benda ini berbalik arah. Itu diminta berbalik arah. Nah, minta berbalik arah tanpa menggerakkan tangan, Pak ya. tanpa menggerakkan tangan. Ya kalau menggerakkan tangan namanya Iya. diputar gitu kan. Nah, ini nanti kok untuk apa Pak gunanya seperti itu, pendulum dan sebagainya. Itu nanti rangkaiannya kalau kita dalam Islam itu untuk menentukan sesuatu yang kita masih bimbang. Kalau dalam Islam namanya istikharah. Istikharah bisa dilakukan dengan sholat sunnah istikharah. Tetapi kalau kita untuk ya iseng-iseng aja, misalkan untuk pakai pendulum ini, itu bos saya, misalkan bos saya sebenarnya suka sama saya enggak. Nah, kalau enggak suka, kamu bergeraknya ke kanan dan ke kiri ya. Tapi kalau suka, kamu ke saya. Itu contohnya. Seperti itu, paham ya? Paham. Sebelum ini mencoba ini, barangkali ada lagi yang ditanyakan? Terakhir Ki barangkali ya. Ya. Jadi kalau kita masuk ke dunia supranatural, ke alam gaib itu, kadang-kadang kita lihat itu menggunakan media seperti kembang, Ya, ya. menyan, Ya. terus ada juga mungkin sebagian udah menggunakan kayak Kelapa, keris atau keris. kelapa gitu. Jadi memang kita lihatlah di apa namanya di masyarakat kita ini Ya. masih ada pendapat yang Simpang siur, berseberangan, ya. simpang Ya. siur. Nah ini kalau menurut Ki Sumolangu sendiri Ya. gimana Ki? Biar Ya. kita juga semakin ini. Ya. Jadi kalau masalah hal seperti itu kadang-kadang menyangkut dengan keyakinan. Dan orang-orang dahulu, ya kan, karena memang kita Indonesia itu awalnya itu kan memang agamanya bukan Islam ya, bukan Islam. Jadi dulu mungkin ada Buddha, ada Hindu, sehingga dengan seperti itu makailah ada sesaji, ada kembang dan lain sebagainya, kayak gitu kan. Oh, iya. Nah, artinya dengan seperti itu bagaimana kalau menurut pendapat dan pandangannya, ya kan? Tergantung balik-baliknya lagi nama a'malu biniat, bahwa sebuah sesuatu itu berdasarkan niat. Contoh, sebenarnya kita membuat wewangian atau membuat aroma ruangan itu sunnah hukumnya. Contoh lagi, kita pakai minyak wangi, bakar buhur, terus bakar duhon ya, minyan dan sebagainya. Kalau kita tujuannya adalah untuk sunnah, mengharumkan situasi, ya, itu sebenarnya sah-sah saja. Termasuk juga kembang, ya kan, kembang. Kenapa? Bahwa kita contoh, nggak, misalkan ada ziarah, kan suka ada bawa air, bawa kembang, mungkin bakarin dan sebagainya, ya kan. Kembang filosofinya adalah bahwa di mana pada kanjeng Nabi, ya kan, berziarah, ya kan, kepada salah satu umatnya, ya kan, dengan menempatkan pelepah kurma itu, ya insya Allah dalam selagi pelepah kurma ini belum kering, sawabnya, ini ya, sawabnya apa ya, barokahnya lah ya, akan melindungi dari siksaan kubur itu. Nah, kenapa itu kita bawa kembang? Dengan kembang itu sebelum layu, sebelum ini masih apa ya, menaungin. Sebenarnya filosofinya ke sana. Termasuk juga tadi misalkan kok ada orang megang pusaka dan sebagainya, ya. Kalau itu tadi balik-baliknya itu kan keyakinan seseorang. Kenapa sih seperti itu? Mari kita melihat para sunan pun, contoh Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Bonang dan sunan-sunan yang lainnya itu mempunyai pusaka.
Seperti contohnya yang paling real, Sunan Kudus. Sunan Kudus itu tetap ada jamasan. Nah, yang termasyhur Sunan Kudus yaitu senjatanya atau pusakanya yaitu tombak atau trisula dan keris luk 9. Nah, di sana penjamasannya itu tiap bulan Dzulhijjah, yaitu Dzulhijjah tanggalnya kalau tidak keliru itu di Hijriah ya, Hijriah tanggal 11, 12, 13 itu. Nah, artinya bahwa para susuhunan atau sunan itu juga memakai itu. Jadi kalaupun sekarang misalkan pakai ini bid'ah, pakai ini begini dan lain sebagainya, ya karena itu tadi ya madhabnya mungkin berbeda, madhabnya berbeda. Jadi yang paling pokok adalah kita memegang apapun tetap kekuatannya karena Allah. Niatnya ya. Niatnya karena Allah. Sebenarnya sama. Pegang HP, ya kan? Bukan karena HP ini kami dapat duit, atau bukan karena HP ini saya bisa bercinta atau dapat cewek, tetap karena Allah. Nah, kalau karena HP ini nih saya canggih dapat cewek, ya kan? Itu juga nggak boleh, itu kan? Nah, tapi karena Allah melalui wasilah HP, itulah kekuatan HP dan tetap kekuatan dari Allah, termasuk apapun. Seperti itu. Mungkin itu ya yang mungkin ada lagi. Silakan. Baiklah, tadi telah saya sampaikan bahwa setiap manusia punya kelebihan energi, Untuk itu karena tadi dipertanyakan, bisakah untuk seseorang di tester ya, Mas Aceh. Untuk itu mungkin sebelum masuk itu tetap kuncinya dan bagaimanapun juga tetap berdoa. Setelah berdoa kita hening dalam hening, artinya hening dalam hening, konsentrasi. Hening dalam hening itu bahasa Jawa ya, bahasa Jawa. Kita konsentrasi, nanti pendengaran kita hanya pendengaran mata batin, penglihatan kita penglihatan mata batin, ya. Gerakan kita gerakan mata batin. Itulah timbulnya energi. Kalaulah Anda melihat ini, lihat, tapi batin Anda yang melihat, ya, batin Anda yang melihat. Paham ya? Nah, sebelum ini lakukan, mari kita ambil napas positif, membuang napas negatif. Jadi artinya biar energi badan kita menjadi positif. Ya, mari kita sama-sama ambil napas lewat hidung, tarik, tahan, buang pelan-pelan lewat mulut. Ambil lagi, tarik, tahan, buang lewat mulut pelan-pelan. Ambil lagi, sekali lagi, tarik, tahan, buang lewat mulut. Oke, konsentrasi. Ini dimulai dari sono ya, dari Mas Agung. Nanti meganya agak maju ke sana, agak seperti ini. Niatkan dalam hati. Nah, begitu. Niatkan dalam hati agar benda ini bisa berputar ke arah jarum jam. Nah, konsentrasi. Terus agar benda itu berputar searah jarum jam. Nah, konsentrasi. Nah, sambil hatinya berkata atau memerintahkan bahwa benda itu agar berputar. Semakin kencang ya, berputarnya semakin kencang dan berputar semakin kencang. Terus ya udah cukup. Nah, sekarang Mas Aceh
Mas Aceh. Nah, sini agak maju sini, agak sini. Nah, yang ke sana, yang ke sana. Nah, tadi seperti ya, Agung. Nah, ya, perintahkan bahwa benda tersebut untuk berputar lebih dahsyat lagi. Nah, lebih dahsyat lagi. Nah, melalui energi batin kita. Nah, lebih cepat lagi, bisa lebih cepat lagi. Nah, lebih cepat lagi, dan cepat lagi. Nah, cepat lagi. Nah, oke, cukup. Nah, ini nanti baru penjelasannya. Ini bejo. Nah, ini selanjutnya berapa bejo? Berapa bejo? Nah, benda itu agar berputar lebih cepat lagi dan lebih cepat lagi dan konsentrasi penuh agar berputar searah jarum jam. Ya, berputar terus berputar, suruh berputar cepat. Nah, terus berputar cepat terus ya, berputar cepat. Nah, tinggi energinya nih. Ya, cukup lah ya, cukup. Nah, oke, ini kita coba 3 orang aja ya, 3 orang. Jadi itulah tanda bahwa kita hidup ini butuh ketenangan, ya kan? Butuh konsentrasi sehingga energi disalurkan ini cepat. Itulah gunanya sebuah energi. Jadi kayak Mas Agung tadi misalkan, bukan yang nggak ada, cuman masih harus dibangun lagi. Mas Aceh udah ada juga, udah agak bagus. Pak Bejo juga udah bagus. Ya, artinya kesemuanya itu tadi bahwa setiap manusia mempunyai energi dan indera keenam, ya kan? Nah, mungkin ada yang ditanyain, nah, ini dari tadi kupasan tadi. Udah cukup. Mungkin dari Taroni masih ada. Saudara-saudaraku semua, bahwa saya khususnya tadi telah memaparkan sedikit pengetahuan, sedikit wawasan untuk hal-hal spiritual. Jadi artinya bahwa kembali lagi kepada mari kita mencari ilmu berdasarkan ada guru dan ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita mendapatkan ilmu, mari kita amalkan, kan? Amalkan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau dalam Jawa itu yang disebut dadine ilmu itu karena lelaku, jadinya ilmu karena dilakukan, sehingga akan terjadi ilmu, kan? Nah, itulah kupasan-kupasan yang tadi bahwa kesimpulan daripada pertemuan ini adalah bahwa setiap manusia itu mempunyai indera keenam, ya kan, mempunyai kelinuwihan, ya kan, itulah bahwa setiap manusia mempunyai itu. Adapun untuk penambahannya ya kita mari tetap mencari ilmu, karena Allah itu memberikan ilmu itu hanya 12%. Yang 88% itu kita yang harus kita cari dan kita gali. Mungkin pertemuan pada malam hari ini tentang keilmuan sampai di situ, yang insya Allah di periode berikutnya kita akan masuk kepada yang lebih signifikan, yaitu bagaimana cara menembus alam gaib. Oke, dari saya itu, dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sama-sama kita ikuti tadi uraian dari guru kita Ki Sumolangu mengenai alam gaib. Dari apa yang diuraikan tadi buat kita semakin tahu bahwa dunia alam gaib itu ternyata begitu luas dan begitu dalam perihal mengenai alam gaib. Jadi kalau tadi walaupun sudah agak cukup panjang lebar, tapi ini masih mengenai sebagian kecil. Jadi masih banyak lagi tentang alam gaib, supranatural dan sebagainya. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita dapat berbincang-bincang kembali yang maksud dan tujuannya tidak lain adalah agar kita semua menambah ketakwaan kita, bukan untuk hal-hal yang lain. Jadi ada sisi positif yang akan kita ambil hikmah daripada kita mengetahui ilmu alam gaib tadi. Saya kira itu ya Ki ya. Baiklah, nanti kita sampai ketemu di episode yang lain dengan tema yang lain masih mengenai alam gaib ini dan lebih ke yang sifatnya praktis-praktisnya, bentuk-bentuk nyatanya alam gaib dalam keseharian kita, dalam lingkungan kita gitu. Oke Ki, kita sudahi sama-sama, kita ucapkan bersama Alhamdulillahirabbil alamin.